soal Atta Gus, kemarin gimana Gus pesantren Gus? Pesantren seperti apa? Bisa diceritakan Gus? Jadi karena saya sering ke tempatnya Atta, kemudian kebetulan ulang tahun pondok, pas kebetulan juga akan ada pertandingan di Solo, Atta dan Putra alhamdulillah bisa datang ke pondok. Sebelumnya juga ada Kang Arman. Itu dalam rangka ulang tahun pondok saya ke-9. Karena memang kebiasaan saya kalau ulang tahun atau momen-momen tertentu saya menghadirkan para artis. Kebetulan hari ini kayak Kang Arman, kayak Atta itu dekat dengan saya, mereka berikan untuk hadir. Alhamdulillah, mana ada Atta Halilintar, kemudian ada Kang Arman, Gigi, kemudian ada Putra Siregar, dan juga ada Mau Hercules yang hari ini dekat dengan saya. Dan mereka mau ngaji di pondok kan alhamdulillah luar biasa. Dan memang niatnya si Atta dengan saya dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pengajian untuk teman-teman artis. Saya kebetulan ada tempat di Patra Kuningan, Atta dan kawan-kawan sudah rembukan, insya Allah menyambut hari 28 Oktober Sumpah Pemuda kita akan mengadakan pengajian untuk teman-teman artis. Ya berarti melihat Atta yang sekarang lebih religius, ini sebuah apa? Saya sangat bersyukur dan saya pikir kemajuan ya dari pernikahan, dari pernikahan, termasuk bagaimana religiusnya si Aurel, yang hari ini istiqomah dengan jilbabnya, si Atta yang tambah sering bertanya kepada saya, itu dia kemajuan yang luar biasa bagi seorang Atta Halilintar. Bertanya tentang rumah tangganya, seperti apa? Maksudnya bertanya tentang rumah tangga kah? Atau yang seperti apa, Gus? Ya, bagaimana kemudian menjadi kepala rumah tangga yang baik. Bahkan kemarin dia konsultasi bagaimana dia mau bikin pesantren dan lain sebagainya. Selama saya bisa mengarahkan dan saya tahu akan saya arahkan. Kalau saya nggak tahu, saya akan bilang saya tidak tahu. Termasuk bagaimana kemudian mentasarufkan harta yang dia miliki bersama Putra Siregar. Bahkan termasuk bagaimana kemudian mengelola dan memanajemen psikologis pemain. Karena saya sekaligus penasihat di tim mereka. Untuk menjadi seorang ayah, Atta sendiri melihatnya Gus seperti apa? Persiapannya luar biasa ya. Kasih sayangnya kepada Aurel luar biasa, bahkan sudah mempersiapkan untuk besok ketika anaknya lahir dengan membelikan mobil. Dan saya bilang sama dia, tidak cukup dengan materi, tapi juga dengan ilmu yang harus diimbangi. Karena bagaimanapun juga persiapan seorang Aurel menjadi seorang ibu. Karena apapun itu, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Itu kita sampaikan. Bahkan rencana kita mau sering podcast lah soal itu. Iya, tanya. Ayo. Siapa? Nanti akan didirikan sama Atta sendiri. Ayo. Kita jelas sudah ada tanah, ini mau dibuat untuk pesantren. Berarti dalam waktu dekat atau kapan lagi nih? Saya nggak tahu karena kesibukan dia ngurusi bola sama persiapan jabang bayinya lahir. Saya nggak tahu kapan itu mau dideklarasikan. Tapi yang jelas dalam waktu dekat ini kita akan membuat pengajian teman-teman artis yang dikomandoi oleh Atta Halilintar. Ayo, Teman artisnya siapa? Ya ada Farel, ada macam-macam banyak. Kalau dalam rangka apa sih dia mau pesantren? Kenapa? Dalam rangka apa? Ya dia pengen mendedikasikan harta dan hidupnya untuk pendidikan. Tidak hanya untuk bola, tidak hanya untuk bisnis, tapi dia kayaknya pengen membuat pesantren yang santripreneur. Jadi santri yang paham dengan wirausaha. Dan saya pikir ini penting banget. Belum, tapi sudah saya kasih tahu bahwa kewajiban orang tua kepada anak salah satunya adalah ayu hasina ismau ida walada, memberikan nama terbaik kepada anak-anaknya. Nanti namanya apa saya nggak tahu. Mungkin Gus punya referensi kira-kira nama yang cocok untuk anaknya Atta Ya, dan Aurel. keluarganya Herman sudah asik, Anam kan masuk Atta jadi Asep, Aseven. Mungkin ya bisa jadi juga namanya juga saya kurang paham deh. Nanti mungkin masih ada banyak pertemuan, nanti juga tanggal 11 saya akan ketemu lagi dengan dia. Dong, saya mau dia berbagi sharing tentang pengalaman dia membangun YouTube. Bagaimana kemudian memotivasi santri supaya menjadi santri yang berhasil. Bagaimana hari ini memanfaatkan medsos, memanfaatkan Instagram, YouTube itu dikasihkan tahu Atta kepada anak-anak santri di pondok. Saya bilang kamu santri senior yuk, ngasih tahu adik-adik kamu. Dan dia senang. Dan bahkan kita punya rencana untuk bisa masuk ke pesantren-pesantren besar di Indonesia untuk memberikan motivasi kepada para santri. Dan insya Allah saya fasilitasi. Gus melihat apa perjalanan hidup Atta dan Aurel yang naik turun, up and down, dan sempat juga dulu merasa sedih karena keguguran dan sekarang udah hamil lagi. Ya itulah dinamika keluarga. Begitu si Aurel waktu itu keguguran, dia telepon saya lama sama Aurel, saya bilang besok lagi kalau hamil please jangan buru-buru dideklar. Itu betul-betul saya pesan dari awal. Dan alhamdulillah yang kedua ini kemudian setelah 3 atau 4 bulan baru dideklar kan. Karena saya pesan seperti itu. Karena itu ada hukumnya kan, Gus? Nah, iya benar. Kayak ujian gitu, ada hukumnya kan, nggak boleh memposting yang segala macam. Ya kalau orang bilang apa penyakit apa namanya? Ain. Nah seperti itu. Dan itu dia udah paham. Maka akhirnya kemudian di kehamilan kedua si Atta sama Aurel lebih hati-hati, lebih bijak lah untuk menyikapi. Saya bilang sama dia, tidak semuanya harus dikasih tahu media, tidak semuanya harus dikasih tahu publik. Dan dia banyak belajar dari itu. Saya pikir perjalanan seorang Atta dan Aurel
dengan segala dinamikanya bisa dijadikan suri teladan yang baik untuk teman-teman muda. Bahkan yang terakhir saya dengar si Aurel, ayo nikah muda nggak apa-apa, ya nggak masalah lah. Ini nanti mungkin akan lebih sering karena saya dengan Gus Ipang Wahid bersama teman-teman itu akan membuat pengajian secara reguler dan rutin di tempat yang kita punya, insya Allah. Nah ya. Oke, sip.